Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas soal ONMIPA ya. Jadi ini latihan untuk persiapan ONMIPA 2021 tingkat perguruan tinggi. Oke, jadi kita akan membahas soal balok dan pegas. Oke, jadi ada soal perhatikan sistem pegas dengan dua buah balok bermassa M1 dan M2 yang berada di atas lantai licin berikut ini. Oke, ini saya gambarkan ya. Jadi soalnya soal nomor 1. Oke. Jadi ini soal yang saya berikan kepada anak didik saya ya untuk persiapan ONMIPA, teman-teman. Jadi ada pegas, ini M1, ini M2 dihubungkan dengan pegas. Oke. Kemudian ini berada di lantai licin. Kemudian kita kasih tegangan, ya kan? Dalam arti kita gerakkan sehingga kan timbul osilasi antara dua pegas ini. Jadi ketika dikasih renggangan, maka dia akan balik-balik seperti ini, seperti itu. Pertanyaan nomor 1 yang A. Ketika sistem tersebut digetarkan, ini bergetar ya. Buktikan bahwa periode osilasi getaran sistem tersebut adalah yang A ini disuruh membuktikan apakah persamaan periodenya itu sama dengan T2pi akar M1 M2 per M1 tambah M2 kali K. Oke, apakah ini benar? Oke. Ini pertanyaan nomor 1A. Kita buktikan. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, teman-teman, kita harus menentukan dulu di mana letak titik pusat massa dari sistem ini. Ya, antara balok M1 sama M2 ini kan sudah dijadikan satu. Ini dianggap satu sistem. Sehingga masanya berada di mana sih? Nah, kita harus meninjau misalkan apakah masanya selalu di tengah? Tidak selalu. Karena apa? Karena ada M1 sama M2 ini masanya berbeda. Kalau M1 sama M2 itu sama, ya kan? Seimbang. Nah, maka bisa saya pastikan bahwa titik pusat massanya itu di tengah, di sini. Untuk sumbu X, kita hanya nyari sumbu X ya, karena dia berosilasinya itu di sumbu X saja, ya kan? Oke, tetapi kalau M1 sama M2 nya itu masanya berbeda, maka kita harus cari dulu di mana letak pusat massanya. Nah, karena apa? Karena letak pusat massa itu akan menjadi acuan titik tengah di mana M1 sama M2 itu berosilasi. Nah, seperti itu. Anggap dari titik tersebut itu tidak bergerak. Jadi kalau dalam getaran seperti ini ya, titik pusat massa itu tetap diam. Nah, lokasinya di mana? Ya di antara ini pasti, ya kan? Anggaplah dia di sini. Saya anggap ya, misalkan ini saya cari dulu ini X-nya berapa? X pusat massanya. XP, ya kan? Misalkan di situ. Ini saya tinjauannya dari M1, jaraknya dari M1. Oke, kita cari dulu. Maka XP sama dengan M1 X1 ditambah M2 X2 per M1 ditambah M2. Ini adalah rumus umum untuk mencari titik pusat massa. Nih. Oke, sehingga kita masukkan XP. M1-nya berapa? M1-nya M. M1-nya itu kita tulis M1 tetap ya. X1-nya berapa? X1 adalah titik pusat massanya M1. Jadi M1 kan punya pusat massa, M2 juga punya pusat massa. Kalau dijadikan satu, maka pusat massa sistem akan berada di luar mereka, gitu loh. Jadi X1-nya berapa? X1-nya 0. Loh, kok bisa 0? Karena saya acuannya kan dari sini, sedangkan pusat massanya di sini itu jaraknya 0. Oke, jaraknya 0, tidak ada jarak karena ini sebagai titik acuan M1 ini. Ditambah M2, oke, jaraknya X2 berapa? X2 ya berarti dari sini ke sini. Nah, ini X2. Nah, ini X2. Nah, gitu. Pusat letaknya M2, itu X2 jaraknya. X2 per M1 ditambah M2. Sehingga X pusat massanya adalah M2 X2 per M1 ditambah M2. Oke ya, selesai ya. Jadi itu adalah letak osilasinya. Oke. Oke, ini kita ketemu di sini. Untuk X
pusat massa. Kemudian, nah kita harus ingat bahwa sehingga X2 lah, ini X2 nya ini bisa kita rubah ternyata teman-teman. Ini X2 ya, X2 itu dari sini ke sini loh. Lah ini panjang dari sini ke sini itu kita anggap sebagai panjangnya dari pegasnya. Sehingga kita bisa rubah bahwa X2 ini itu adalah L. Jadi panjang dari pegasnya. Seperti itu teman-teman. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk mencari, kita harus ingat karena yang ditanyakan adalah T. T ini nanti berada di mana? Setelah pusat massa ketemu, kita kembalikan. Kalau kita pengen mencari periode otomatis, ya, otomatis kita akan membahas frekuensi sudut atau kecepatan sudut. Omega sama dengan akar K per M. Oke, jadi omega adalah akar K per M. Omega itu apa? Omega ini kecepatan sudut, rumusnya 2pi per T atau 2pf biasanya, 2pf atau 2pi per T sama dengan akar K per M. Oke, mantap. Kemudian kita lanjutkan. Kalau kita sudah ketemu nih akar K per M, setelah itu kita coba utek-utek. Acuannya apa? Kan kita ingin mencari osilasi dua benda ini kan ya. Nah, osilasinya nanti itu seimbang, osilasinya sama, jadi periodenya sama. Kita pilih aja salah satu. Misalkan ini tinjauannya adalah M1. M1. Jadi kita cuma bahas M1. Jadi seakan-akan ini kalau sudah ketemu nih jaraknya, misalkan XP-nya di sini, maka kita pilih aja kita mau mengerjakan mencari periode dari M1 atau periode dari M2. Nah, kita tentukan karena apa? Karena nanti nilai periodenya sama. Kayak gitu. Sehingga ini M1, saya kerjakan untuk M1 dulu ya. M1. Berarti saya anggap ini bisa kita tutup aja nih. Yang di sini udah nggak ada. Jadi kita anggap bahwa M1 itu berisolasi sendiri. Dalam arti ketika kita tinjau M1, kita bisa gambar seperti ini. Ini M1 ya. Kemudian di sini ada pegas lah, terus di sini. Nah, ini dia berosilasi. Ini adalah XP. Nah, ini adalah XP-nya. Nah, di sini ini jaraknya. Oke, jadi saya anggap dia berisolasi sendiri karena XP-nya sudah ketemu. Ya. Kemudian kita masukkan nih, berarti T-nya kalau dilihat dari sini, maka T itu sama dengan, kita bolak-balik aja ya, T-nya pindah ke sini, ininya dibalik. Jadi di sini itu 2pi akar M bakar. Oke, ini adalah M1. Kemudian kita cari. Ini ya, sampai sini. Anggaplah ini persamaan 1, ini kita dapat persamaan 2. Ya. Oke, ini adalah K1. Ya, M1-nya mana M1-nya? M1-nya M1. Udah ya. K1-nya. Lah, K1 itu adalah konstanta pegas yang sudah kita potong. Kan tadi ada nilai K, tapi K secara keseluruhan. Di sini ada nilai K-nya. Jadi K dari pegas secara keseluruhan. Kemudian kita cari gimana kalau dipotong. Ketika sudah dipotong seperti ini, nilai K yang di sini itu berapa? Kita harus ingat bahwa nilai K, saya pecah dikit ya, bahwa K itu sebanding dengan 1/X, berbanding terbalik, berarti K itu berbanding terbalik dengan X. Jadi nilai K berbanding terbalik dengan panjangnya kawat. Jadi kalau kawatnya semakin panjang, maka nilai K-nya semakin kecil. Nah, itu loh, kawat pegas maksudnya, ya kan? Oke, sehingga di sini kita cari aja K yang sudah kita potong, K1 per K total itu berarti sama dengan 1/X1 1/X total. Berarti di sini K1 per K total, ini K total, ya kan? Karena ini seper akhirnya dibalik, X total per X1. Di mana K1 yang sedang kita cari, ya kan? K total itu adalah K, X total. X total itu berarti panjang total dari pegas.
itu adalah L, kemudian X1. Nah, X1 apa? X1 kita sudah ketemu. X1 itu adalah panjang pegas yang dimiliki dari jarak sini ke sini. Ini tadi dari sini ke sini. Itu adalah panjangnya XP. Sehingga X1 yang dimaksud di sini itu sesungguhnya adalah XP. Oke, kita masukkan sehingga K1 ini sama dengan L per XP kita masukkan. XP adalah M2 L per mana tadi? Per M1 plus M2. M1 M2 ini naik ke atas. M1 plus M2. Oke. Kemudian L-nya ini kita coret ya toh? Sehingga nilai dari K1 itu adalah M1 plus M2 per M2. Oke, ini kita sudah ketemu persamaan 3. Oke, setelah itu kita tinggal masukkan ke rumus yang di sini. Kita masukkan saja, sehingga persamaan 3 kita masukkan ke persamaan 2, sehingga nilai dari T ini ya, persamaan 2 masuk ke persamaan 3 masuk ke persamaan 2. Nah, sehingga nilai dari T sama dengan 2P akar M1 per K1. K1 ini M1 M2 M1 M2 M1 M2 per M2. Ini M2 nya di atas. Oke. Oh, ini ada yang kelewat. Ini kan ada K-nya ya. K-nya kan pindah ke sini. Di sini kali K. Ketika ini kali K berarti di sini kita kalikan dengan K. Nah, sehingga di bawah itu ada nilai K-nya. Wah, ini M1 plus M2 K. Oke, ini ya. Oke, jadi di sini kita dapat lihat sama ini ya. Berarti benar ya. Rumus ini benar. Sama kan? Oke, jika ada pertanyaan silakan teman-teman tanya di kolom komentar atau tanya langsung ke saya via chat. Oke, saya kira itu untuk 1.A. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya untuk soal nomor 1.B ya. Jadi untuk soal 1.B itu ada sedikit ya, ini agak dimanipulasi ya. Jadi kalau tadi itu pegasnya cuma 1, sekarang bagaimana kalau pegasnya itu 2 dan dirangkai seri ya kan, dirangkai seri teman-teman. Oke, jadi sebenarnya poin B memang apa ya, pelebaran dari soal poin A. Jadi sebenarnya juga nggak terlalu sulit. Jadi kita nggak perlu mengerjakan dari awal. Oke, kita lanjutkan saja. Kita sudah membuktikan ya di poin 1.A bahwa 1.B ya kan. Di 1.A itu terbukti bahwa T periode osilasinya itu sama dengan 2pi akar M1 M2 per M1 plus M2 kali K. Oke. Nih, kita sudah membuktikan nih di soal 1.A. Di soal 1.B bagaimana kalau ternyata pegasnya itu ada 2, nah, dirangkai seri. Ini M1, ini M2, ini K, ini K. Oke, jadi ada 2 ya. Nilainya K1 dan K2. Ini K1, ini K2. Apakah nilai pegasnya sama? Belum tentu ya kan, karena K1, K2. Terus bagaimana kita mengerjakannya? Sebenarnya itu kita hanya perlu merubah di sini saja nilai K-nya teman-teman. Kalau tadi K-nya kan cuma 1 ya kan, ini K-nya jadi 2. Nah, kita manipulasi, kita rubah saja nilai K di sini sehingga nilai T itu akan berubah menjadi 2pi akar M1 M2 per M1 plus M2 dikali dengan K seri. Oke, problemnya tinggal mencari nih K serinya itu berapa ya kan. Oke, kita stop di sini dulu ya kan. Kita cari K seri. Bagaimana mencari K seri? Bagaimana cara mencarinya? Oke, 1 per K seri. Jadi kalau pegas dirangkai seri itu total atau K gabungannya, nilai konstanta gabungannya itu diseper ya. 1 per K seri
1 per K1 ditambah 1 per K2. Oke, sehingga ini 1 per K seri, ini K2 ditambah K1, ya kita samakan penyebutnya kan ya. Terus di sini K1 K2, sehingga K seri, ya kita balik ya balik ya, ini K1 K2 per K1 plus K2. Oke, anggap ini persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, tinggal kita substitusi persamaan 2 ke persamaan 1 untuk merubah K serinya. Kita rubah ini, sehingga jawabannya adalah T nya adalah T sama dengan 2pi M1 M2 per M1 plus M2. Nah, K serinya kita rubah K1 K2 karena K serinya letaknya di bawah garis pembagi, ya kan? Maka yang atas itu kita taruh bawah K1 K2, sedangkan yang bagian bawah mana ini? Ya, yang bagian bawah taruh atas K1 plus K2. Oke, jadi itu untuk soal 1.b. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk 1.c ya. Jadi untuk soal 1.c ini sama cara mengerjakannya seperti 1.b, yaitu dengan cara ya kita rubah aja K serinya, ya kan. Bedanya untuk 1.c itu nilai pegasnya itu banyak, ya kan. Jadi jumlah pegasnya banyak sampai n pegas, ya kan. N pegas itu maksudnya nggak tahu berapa ya, bisa 10, 20, 100, ya kan. Oke, dengan nilainya itu diatur seperti deret, ya kan, deret angka. Jadi untuk K1 itu K, ya kan, K2 K per 2, K3 K per 3, seperti itu. Dan ketentuannya untuk 1.c. Jadi pegasnya banyak kan ya. K1 itu K atau K per 1, ya kan. K2 itu K per 2, K3 K per 3 sampai dengan Kn itu K per N. Oke, seperti itu ya. Oke, kemudian sama seperti 1.b, kita hanya manipulasi nilai K serinya saja. Bahwa nilai K seri, nah kita cari K serinya. 1 per K seri itu sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah banyak, ya kan, sampai 1 per Kn. Oke, kita masukkan bahwa 1 per K1 itu 1 per K, K2 itu 1 per K per 2, ya toh? Kemudian ditambah 1 per K per 3, seterusnya K per N, sehingga yang per bagian bawah ini habis pembagi kemudian dibagi lagi, maka ini tinggal yang paling bawah, angka paling bawah naik ke atas ini, 1 per K, 2 per K, 3 per K, N per K. Oke, sehingga di sini kita bisa tulis K-nya kan sama semua ya. Berarti 1 per K, ini 1 per KS itu adalah 1 plus 2 plus 3 plus N. Oke, kita menggunakan deret teman-teman. Oke, kemudian kita cari, ya kan, maka KS nya itu adalah K per 1 plus 2 plus 3 plus N. Oke, ini persamaan, ini saya anggap persamaan 1 lah, ya. Oke, kemudian nah ini kita cari penjumlahnya, 1 tambah 2 tambah 3 tambah berapapun, ya kan, sampai tambah N. Itu ada rumus deretnya untuk mencari Sn, ya kan, rumus Sn. Biasanya kita nyebutnya rumus Sn dalam matematika. Jadi total penjumlahnya itu berapa. Oke. Sehingga rumus Sn itu sama dengan N per 2 bilangan awal ditambah dengan bilangan ke N, ya kan, atau kita nyebutnya UN biasanya, ya kan. Oke, N-nya berapa jumlah bilangannya ya, N, ya kan N bilangan kan ya, per 2, nilai A-nya berapa, 1, nilai terakhirnya berapa, nilai terakhirnya N,
Kok bisa? Karena kan urut ini. Bilangan ke-1 1, bilangan ke-2 2, bilangan ke-3 nilainya 3. Jadi bilangan ke n nilainya juga n gitu loh. Oke, ini n. Oke, sehingga di sini kita masuk n plus n kuadrat per 2. Jadi ini adalah rumus penjumlahannya atau rumus Sn-nya. Kemudian kita masukkan ini persamaan 2 ya di sini. Kita masukkan di situ sehingga hasilnya adalah oke. Sehingga KS-nya, nilai K serinya sama dengan K per n kuadrat per n plus n per 2, sehingga KS sama dengan 2K n kuadrat plus n. Oke, ini adalah K serinya. Tinggal kita masukkan ke tempat yang tadi, ya, bahwa T adalah 2pi M1 berapa tadi? M1 M2 M1 plus M2 kali K, ya kan? Ini kita masukkan nilai K serinya ke sini, 2pi M1 M2 M1 plus M2, K nya 2K per N kuadrat plus N. Oke. Jadi ini untuk periode pegas yang jumlahnya banyak, ya kan, dengan ketentuan soal 1.c. Oke, saya kira itu teman-teman. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar atau bisa chat saya langsung. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.